Ngotik-ngotik terang menjelma barang lagi anjing. Bawa polisi Pak. Lapor ka anjing kuing. Cicing. Ternyata sia nu ngalebokna 1.250.000. Aing nu barang kalakanana. Teang RW-na. Matak ayeuna nu ngalaporkeun. Dicel telepon teang 1.000 dina aing nyaho. Pelakunya harus dihukum. Pelakunya harus ditangkap. Kasus kekerasan pada wartawan di Indonesia kembali bertambah. Kejadian tersebut menimpa Asep Cahyana, salah satu jurnalis media patroli Indonesia, Mora dan Rahmat dari media Gema Nusantara, di wilayah Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022. Kronologi kejadian tersebut bermula saat Asep Cahyana selaku jurnalis media patroli Indonesia bersama kedua rekan jurnalis dari media Gema Nusantara akan mengemban tugas sebagai profesinya mencari berita ke Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalong Wetan. Menurut info di desa tersebut sedang ada proyek jalan yang sudah selesai dan menurut keterangan dari rekannya yang sama jurnalis, kita bertiga sudah ditunggu Pak Ade, yang selaku Kepala Desa Mandalasari untuk wawancara. Pada saat tibanya di tempat yang dituju, ternyata Kepala Desa Mandalasari sudah ada di tempat. Pada saat itu Rahmat dan Mora dari jurnalis Gema Nusantara, mulai bicara dan memperkenalkan dirinya, tapi apa yang didapatkan pada saat bicara dengan Kepala Desa, mukanya mendadak berubah dan marah. Jelasnya, melihat situasi tidak kondusif, Asep Cahyana sigap menghubungi salah satu kanit dengan ponselnya, Hendra selaku Intel Polsek Cikalong terdekat untuk memohon datang. Saya menghubungi dan melaporkan hal tersebut ke Pak Kanit Hendra demi menjaga hal yang tidak diinginkan, kata Asep. Lanjut Asep, kemarahan Kepala Desa memuncak. Pada saat masyarakat berdatangan termasuk Karang Taruna, padahal yang saya dengar, kita ngobrol secara baik dan sopan, tutur katanya, cuma menanyakan terkait anggaran proyek itu dari mana. Nah pada saat itu Kepala Desa nambah lagi emosinya, ujuk-ujuk marah dan ngamuk gak karuan sampai buka baju sambil berkata nantang duel. Hiji hareudang lain sieun. Kadua kemukakeun ku BPD jeung perangkat desa di dieu. Nan data mana kudu dikerem karena pemalakan. Kesoka terido aing Kepala Desa dihargaan ku masyarakat. Teu dihargaan ku ara media. Balik ku di bahanan. Aya sautik permasalahan. Aing 30.500.000. Duit negara teu gede. Ku aing dilaksanakeun beak 30 leuwih. Ternyata sia nu ngalebokna 1.250.000. Aing nu barang kalakanana. Teang RW-na. Matak ayeuna nu ngalaporkeun. Dicel telepon teang 1.000 dina aing nyaho. Setelah itu Asep dan rekan media yang lain disuruh Kepala Desa untuk melihat proyek jalan tersebut, dan berangkat bersama perangkat desa BPD juga anggota Karang Taruna. Setelah tiba di lokasi proyek massa makin banyak dan terjadilah pengeroyokan pemukulan terhadap para wartawan, yang melakukan pengeroyokan diantaranya pakai seragam Karang Taruna. Kami diperlakukan seperti binatang, imbuh Asep. Ngotik-ngotik terang menjelma barang lagi anjing. Bawa polisi Pak. Lapor ka anjing kuing. Cicing. Motornya mana motornya? Sudah di dulu kakakmu. Balik. Bubar. Macam-macam tak. Ketua Kelompok Kerja, Pokja, Wartawan Kabupaten Bandung Barat, KBB, Muhammad Raup meminta aparat penegak hukum usut tuntas dan menangkap para pelaku serta otak dari pengeroyokan 3 wartawan yang terjadi di Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalong Wetan, KBB, Jawa Barat, pada hari Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022.
Hal ini disampaikan Muhammad Raub saat mendampingi korban pengeroyokan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Cimahi, Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua, rekan Pokja semua dari awal sampai akhir telah mendampingi kita untuk LP ya ke Polres ini. Terus ya mungkin kita untuk kedepannya berharap para APH, aparat penegak hukum bisa memanggil atau menangkap, menindak tegas pelaku pengeroyokan kita. Betul Pak Olay. Boleh ada Karena ini bentuk sudah tidak manusiawi ya terhadap penganiayaan saya, dan saya sama rekan-rekan tidak terima atas kejadian ini, dan langkah selanjutnya proses hukum yang ini sedang berjalan. Alhamdulillah kita tunggu hasilnya mungkin. Pak Mora. Saya maunya kalau bisa biar untuk kedepannya ini rekan-rekan saya yang ada di KBB, biar semua kepala desa tidak menganggap sepele. Maunya permintaan saya, tolong Pak Kades dipanggil dengan secepatnya, Pak. Oke, cukup. Saya sebagai ketua Pokja rasa prihatin bahwa ada wartawan, termasuk anggota Pokja wartawan yang 2 orang ya, yang itu sangat saya terpukul, saya kayak dilemparin kan. Ini sampai kapanpun saya tidak akan pernah berdiam. Pelakunya harus dihukum, pelakunya harus ditangkap ya kan. Kenapa saya datang ke Kapolres ini ya kan? Saya ingin bahwa wartawan itu adalah sebagai pilar keempat. Wartawan itu adalah sebagai pemegang opini. Semua dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa kok ketika menjalankan tugas jurnalistiknya, kepala desa ini terus terang nggak tahu ini, tiba-tiba wartawan Pokja itu dihadapan dengan beberapa masa yang nggak tahu dari mana. Yang tahu adalah kepala desa. Ketika di dalam konteks survei ke lapangan malah dihadapkan dengan masyarakat. Saya nggak tahu nih masyarakat mana. Tiba-tiba dipukulin Pak dengan puluhan orang wartawan kami itu ketika menjalankan tugas jurnalisnya. Saya sebagai ketua Pokja dengan berat hati saya akan sampai tuntas supaya pelaku-pelaku penganiayaan itu harus dihukum berat. Kalau sampai ya kan, kenapa saya melaporkan ke Polres Cimahi? Ya kan, biar cepat. Ya kan. Sekarang sudah korban-korban sedang lagi dimintai keterangan di BAP. Tapi ingat Pak, kalau sampai ini tidak tuntas, saya akan lapor yang lebih tinggi, yaitu Kapolda Jawa Barat. Saya menginginkan seadil-adilnya dihukum seberat-beratnya, bahwa wartawan itu dilindungi Undang-Undang 40 tahun 99. Ini tidak ada. Saya menolak kriminalitas terhadap wartawan. Saya mohon kepada Kapolres Cimahi, kepada Reskrim untuk menyelidiki sedetil-detilnya. Tidak ada terkecuali. Apabila ada di belakangnya kepala desa, tangkap kepala desa. Ya kan. Ini masih tidak perlu ada. Ini terus ada atur intelektual. Tiba-tiba ada masa begitu banyak istilahnya menghadang wartawan kami. Ini saya sangat prihatin Pak ya kan dengan kejadian ini. Saya tidak mau terulang kembali. Ingat ya, semua kepala desa yang ada di Bandung Barat, siapapun sampai ada lagi intimidasi terhadap wartawan, berhadapan dengan kami, berhadapan dengan hukum kami, undang-undang kami, saya laporkan. Ingat ya Pak, saya tidak, yang jelas kami sebagai ketua Pokja melindungi ando kami. Ketika memang anggota kami melakukan hal-hal menyimpang daripada kode etik, silakan, ada hukum yang berlaku, laporkan itu. Tapi ketika itu tidak, berhadapan dengan kami. Saya menginginkan kepada semua, mau pejabat ASN maupun siapapun,
hargailah kami sebagai seorang wartawan, bukan seorang penjahat. Pada saat meliput kejadian sekarang itu seakan-akan itu wartawan saya maling, Pak. Padahal itu tidak dibutuhkan maling. Itu ingin meminta keterangan anggaran berapa yang dikeluarkan. Apakah tidak bisa transparansi? Padahal di dalam undang-undang siapapun menyangkut keuangan negara itu berhak mengawasi dalam arti masyarakat, tokoh maupun elemen yang lain. Wartawan juga berhak. Kenapa? Biar jangan sampai menyalahgunakan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Kenapa malah masyarakat mengintimidasi wartawan kami? Saya menghimbau kepada seluruh elemen maupun nasional maupun Jawa Barat, hargailah kami sebagai seorang wartawan yang berdiri di Undang-Undang 40 tahun 99 yang mempunyai kekuatan hukum, itu disetujui oleh Presiden. Itu saja, guys.